Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mursida, NIM 202012089, kelas akuntansi 1B. Pada kali ini saya akan presentasi mengenai bab fungsi staffing. Untuk definisi staffing sendiri di sini merupakan usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Dan di mana staffing ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Lalu mekanisme kerja yang kooperatif dan efektif bisa memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidang masing-masing dan mendorong pekerja untuk memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi. Nah, berikut ini merupakan macam-macam kegiatan staffing, di antaranya ada perencanaan sumber daya manusia, ada penarikan atau rekrutmen, ada seleksi, pengenalan dan orientasi, pemberian balas jasa dan penghargaan, pengembangan karir, dan memanfaatkan tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam kegiatan staffing. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada 4 langkah pokok dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama untuk kebutuhan masa depan, yang kedua untuk keseimbangan masa depan, yang ketiga untuk pengadaan, seleksi dan pemberhentian, dan yang keempat untuk pengembangan. Nah, supaya langkah pokok perencanaan sumber daya manusia ini dapat selesai, maka harus mempertimbangkan 2 faktor terlebih dahulu. Faktor yang pertama yaitu rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Untuk macam-macam kebutuhan tenaga kerja, paling tidak ada 2 macam tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu tenaga kerja staf atau manajerial dan tenaga operasional. Yang selanjutnya yaitu penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang paling penting dari proses rekrutmen ini adalah mengembangkan pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Dan bagi tenaga operatif disebut dengan deskripsi jabatan, dan bagi manajerial disebut dengan deskripsi posisi. Penarikan ini menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia di dalam organisasi. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penarikan atau rekrutmen tenaga kerja ini bisa melalui iklan, leasing, rekomendasi dari karyawan, ada lamaran pribadi, dan bisa juga lewat kemampuan dalam menggunakan komputer. Untuk yang selanjutnya ada sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja ini berasal dari sumber internal dan eksternal. Untuk internal sendiri ini berasal dari pengangkatan atau promosi, dan ada pemindahan atau transfer, lalu penataran atau upgrading, dan teman atau keluarga karyawan sendiri. Untuk sumber dari eksternal atau dari luar bisa lewat pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, lalu mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, bisa menghubungi
kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan bisa berasal dari sumber-sumber yang lainnya. Selanjutnya ada seleksi. Dalam seleksi ini terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode gawang berantai dan metode kompensatori. Untuk gawang berantai ini, metode yang digunakan di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Dan calon pegawai yang diterima merupakan calon yang telah lulus dalam seleksi yang telah diadakan oleh organisasi. Lalu untuk metode kompensatori ini merupakan di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Dan biasanya proses seleksi ini meliputi pengisian formulir, tes psikologi, wawancara, dan referensi. Selanjutnya ada pengenalan dan orientasi. Nah, setelah karyawan lolos dalam seleksi, maka karyawan tersebut ditempatkan pada suatu pekerjaan dan mulai diperkenalkan dengan organisasi tersebut melalui bentuk organisasi. Dan di situ terdapat masa orientasi, di mana masa orientasi ini merupakan waktu yang digunakan untuk memberikan orientasi atau pengenalan pegawai baru kepada pemimpinnya dan rekan-rekan kerjanya. Selanjutnya ada latihan dan pengembangan. Di sini terdapat dua metode yang dilakukan untuk melatih dan mengembangkan pegawai, yaitu ada yang pertama metode pelatihan di tempat kerja. Dan metode ini dilakukan di dalam tempat kerja itu sendiri. Biasanya di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pelatihan di luar kerja atau off the job training. Ini dilakukan secara mandiri, bisa lewat belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, coaching, lalu perputaran jabatan, permainan peranan, dan bisa lewat seminar rapat-rapat dan lain sebagainya. Selanjutnya ada balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial, non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tugas organisasi. Dan untuk wujud kompensasi sendiri ini ada berupa uang. Uang di sini bisa gaji atau upah itu ya, bisa tunjangan, bisa dapat bonus dan lain sebagainya. Untuk natura ini berupa kebutuhan pokok misalnya beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Untuk kenikmatan yaitu berupa fasilitas, misalnya fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada pengembangan karir promosi. Untuk promosi di sini merupakan usaha untuk memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar kepada seorang pegawai disertai dengan kenaikan gaji atau upahnya. Nah, di dalam promosi ini terdapat juga promosi kering yang merupakan kenaikan pangkat pegawai yang disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan balas jasanya. Nah, untuk tujuan promosi sendiri ini yaitu mengisi jabatan yang lowong dan memotivasi pegawai supaya bisa meningkatkan prestasinya dalam organisasi. Selanjutnya syarat-syarat promosi.
Di sini harus ada formasi dan yang bersangkutan harus cakap atau memiliki prestasi yang menonjol. Macam-macam prinsip promosi. Di sini ada dasar keterampilan atau merit principle, ada dasar senioritas atau seniority principle, dan ada dasar teman atau spoil system. Untuk dasar keterampilan, di sini promosi pegawai melalui ujian biasanya. Dan ujian ini digunakan sebagai bukti bahwa pegawai tersebut memiliki prestasi yang tinggi. Lalu ada dasar senioritas, di mana promosi pegawai ini dilakukan berdasarkan pengalaman pegawai tersebut dan seberapa lama ia berada di posisi tersebut, dan bisa dianggap bahwa pegawai tersebut mampu menangani pekerjaan atau jabatan yang lebih di atasnya. Untuk yang ketiga, dasar teman atau spoil system ini, di mana promosi ini dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan keluarga atau teman dekat dari karyawan atau pemimpin. Nah, selanjutnya ada transfer atau pemindahan pegawai. Transfer atau pemindahan pegawai merupakan usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Dan alasan pokok transfer di sini atas permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan dan bisa dari pemimpin sendiri. Yang selanjutnya yaitu PHK. PHK ini bisa disebut dengan pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai atau PHK merupakan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Dan untuk alasan PHK ini sendiri bisa dari permintaan pegawai sendiri atau dari keputusan perusahaan atau organisasi pada pegawai yang meninggal dunia, dan bisa dari pegawai yang telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Nah, untuk yang terakhir yaitu pensiun. Pensiun ini merupakan seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya yang sudah lanjut dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri. Untuk pada masa pensiun ini, seorang karyawan pemerintahan tetap mendapatkan tunjangan materi berupa uang pensiun setiap bulannya, namun pada organisasi swasta, karyawan yang sudah pensiun hanya diberikan 1 kali pada akhir masa jabatannya. Selanjutnya, perusahaan tidak bertanggung jawab lagi terhadap para mantan karyawannya. Untuk tujuan dari pensiun sendiri ini yaitu untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Lalu yang kedua, pegawai yang bersangkutan telah berusia lanjut. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bekerja dengan normal. Yang keempat, yaitu posisinya akan terganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.